Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 294. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Hari ini memasuki hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 12:30 malam. Dini hari ya. Sebenarnya sih aku harusnya bikin kontennya nanti malam, tapi berhubung gak bisa tidur karena kebanyakan nangis ya. Kitten aku habis meninggal 4 gara-gara kakinya, yaitu tadi terjerat dengan tali ari-arinya. Aku susah untuk misahin, dibawa ke dokter juga nggak bisa yang nolongin karena emang udah mepet dengan pusernya, jadi dibiarin gitu aja sampai akhirnya ya udah aku pasrah gitu. Dosa aku sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi daripada mereka kesiksa terus gitu. Jadi daripada aku bersedih hati, mending aku bacain cerita horor nih buat kalian semua gitu ya. Dan langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk di email. Dan cerita pertama kali ini datang dari siapa nih? Dari panggil aja aku Saryawan. Ya, Saryawan namanya. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, panas dalam. Judulnya adalah kontrakan-kontrakan horor. Jadi dia minta identitasnya disembunyikan ya. Tanganku gatel yo. Wis kata aneh, mari ini untuk rezeki awi. Amin. Oke. Halo Kak Ana. Sebelumnya panggil aja aku Saryawan dari Solo tapi sekarang stay di Tangerang. Salam kenal. Aku pendengar PKH dari awal. Wah, thank you. Waktu itu aku bau-bau mau lulus SMP dan kakak baru ada episode under 10-an lah. Jangan didengar, itu episode sangat kacau. Aku suka banget sama podcast kakak karena pembawaannya yang gak lebay, ala-ala dramatis, tapi dramatis dari segi kehidupannya aja kak. Awalnya aku agak sebel sama section curhat panjang lebar kakak. Ya itu sudah banyak banget netizen yang ini sebel. Yang setelah aku lihat-lihat gak ada batasan untuk sesi ini. Tapi selagi menuntaskan masa SMA, aku jadi nyaman dan lebih ngerti sama sesi curhatan. Jadi cerita yang mau aku share ini adalah pengalamanku selama pindah-pindah rumah di daerah Tangerang. Yang beberapa dari POV-ku itu juga dari mama. Sebelumnya izinin aku untuk nyeritain sedikit backgroundku ya kak. Aku adalah anak kedua dari 6 bersaudara. 2 perempuan dan 4 laki-laki. Jarak antara aku dan kakakku itu 8 tahun. Which is aku kelahiran tahun 2005. Anjay, SMP aku. Lalu aku dan adikku ketiga beda 9 tahun. Seterusnya jaraknya 3 tahun. Kami berempat. Papa, mama, kakak, aku. Kelahiran Solo. Kami baru pertama kali pindah ke Tangerang waktu aku lulus kelas 1 SD. Alasan kami pindah karena mama maunya kita tinggal bareng sama papa yang kerja di Tangerang. Tapi waktu kelas 4 SD,
Aku, mama, dan anak ketiga balik lagi ke Solo untuk nyelesain SD ku di sana. Setelah lulus SD, aku lanjut ke Tangerang lagi. Jadi setelah aku lulus SMP, keadaan aku ngontrak di sebuah rumah 1 lantai yang cukup luas. Jadi dia ini perumahan, tapi suasananya itu masih kayak kampung. Tapi bukan kampung desa gitu, ya emang bener-bener gede banget lah. Gambarannya ya kayak blok perumahan dimulai dari blok AA sampai blok paling akhir itu UJ. Oh, kalau di Surabaya itu ada namanya Pondok Benowo Indah. Jadi kebayang ya kalau seluas apa areanya. Di sini aku tinggal di blok IY dengan posisi rumah paling ujung. Sampai sebelah kanan itu kebun yang luas dan rindang banget. Full sama pohon sukun yang tinggi-tinggi. Lalu di belakang rumahku itu ada sepetak tanah ukuran 4x5 meter. Disambung sama rumah pembuatan mebel dan disambung sama lapangan bola dan voli yang memanjang. Jadi cerita pertama, itu adik pertama. Saat itu adikku yang pertama berumur 4 tahun. Hidupnya normal kayak anak kecil lainnya. Tapi enggak untuk malam itu. Jadi aku, papa sama adik emang suka banget tidur di ruang keluarga. Aku enggak inget tanggalnya, tapi inget banget jamnya yaitu di jam 11:40-an. Semua orang di rumah udah tertidur, tinggal aku sama papa yang masih nonton film. Posisinya aku di tengah, pas banget depan TV. Samping kanan papa dan samping kiri ada sofa lipat yang dipakai adikku tidur. Awalnya adikku hanya kebangun duduk, lalu diem. Nah, aku pikir ya paling cuma ngigo karena ada keturunan dari aku dan papa. Sembari cuek nonton film, feelingku tuh agak gak enak dan bingung. Ini kenapa gak balik tidur lagi? Dan akhirnya aku diemin lagi. Selang 20 menitan karena emang udah fokus banget, dari ujung ekor mata aku lihat ada yang gerak-gerak dan ternyata itu adikku yang lagi geleng-geleng kepala. Tapi kayak ala-ala penari dan matanya ini tertutup. Aku senggol papa dan papa tidurin lagi sambil dibacakan doa, kemudian selesai. Waktu berlalu dari 2018 sampai 2023. Aku tinggal di rumah itu. Adikku sering banget kebangun tengah malam kayak gitu. Tapi makin lama makin aneh aja. Jadi yang pertama, dia kebangun dengan perasaan super happy, ketawa dan senyum. Dengan suara ketawa yang nyaring dan bunyinya itu Itu bukan ketawa yang luas, tapi ketawa yang terpatah-patah. Gimana nih? Gitu ya. Tapi perkata. Matanya kebuka, tapi pandangan kosong. Lanjut di malam lain, dia kebangun dan loncat dari sofa. Setelah itu dia bertingkah layaknya dia lagi waspada sama sekitarnya. Gak jarang juga dia menjerit dari yang awalnya kenceng, lama-lama kayak kehabisan suara. Kemudian di malam lain, dia pernah kebangun dengan keadaan jalan layaknya lansia bungkuk dengan tongkat. Adikku gak bawa tongkat saat kebangun itu, tapi dia muter-muterin rumah beberapa kali layaknya jalan pakai tongkat. Di situ aku, entah mama atau papa, kita ngikutin dia pergi kemanapun dia pergi. Mungkin buat beberapa orang ini cuma ngigo-ngigoan aja. Aku pun mikir sedemikian. Tapi enggak untuk setelah ini. Malam itu kayak biasa lagi nobar film bareng papa. Tiba-tiba adekku kebangun. Lari dari kamar sambil nangis. Lalu ngebet mau keluar. Dia gak ngomong kalau dia mau keluar, hanya saja tingkahnya kayak orang lagi kekunci di dalam ruangan. Papaku berusaha untuk ngegeret dan nyadarin adikku. Tapi dia terus memberontak dan makin rewel.
Akhirnya sama papaku diturutin kemauan dia untuk keluar dari rumah di jam 12-an. Awalnya mamaku bilang jangan. Tapi karena hal lain udah terjadi terus-menerus, papaku mau lihat apa yang bakal terjadi. Giliran dibuka, adikku langsung lari ke arah lapangan voli yang ada di belakang rumah. Jaraknya sekitar 200 meter karena lewat pintu depan, jadi harus muter. Jadi di lapangan voli ini letaknya paling ujung, tapi bukan yang paling ujung, setelahnya masih ada bangunan lagi. Di situ adikku menuju ke satu pohon mangga yang tertanam di situ. Cuman satu pohon aja di pinggiran lapangan itu. Setelah sampai di sana, adikku duduk di balok semen yang dijadiin tempat duduk dan hening. Cuman hening. Papaku bingung. Didiamkan beberapa saat, adikku beranjak dan bilang, "Udah, ayo balik." Sampai rumah, dia langsung tertidur. Karena hal ini papaku ngerasa udah gak bener dan sebenarnya kami ragu. Tapi juga takut. Di kehidupan biasanya pun anak ini normal. Gak ada nunjukin gejala aneh apapun. Dan terus berlanjut sampai 2023 sebelum kami pindah. Kedua, sebelum pindah. Jadi sebelum kepindahan kami ini, pemilik rumah yang kami tempati, tempat adikku ngigo ekstrim ini, beliau datang meminta kami untuk segera pindah dan dikasih waktu 2 minggu. Kami bingung karena kami masih ada waktu sebulan sebelum tenggat habis. Akhirnya mau gak mau kita langsung nyicil beberes dan sambil muter-muter nyari kontrakan. Jujur nyari kontrakan di sini itu susah yang cocok. Jadi alhasil kami mutusin untuk pindah ke rumah yang jaraknya 6 rumah dari rumah awal. Selama 1,5 minggu kami bersih-bersih di rumah lama dan rumah baru. Kami dibuat gak nyaman di detik-detik akhir itu. Rumah selama 2 minggu itu jadi super pengap dan panas. Sampai-sampai tetangga sekitar pada bilang, "Tumben sering keluar malam-malam gini." Itu karena keluargaku ini cukup tertutup lah sama orang lain, kecuali papa sama adik pertamaku ini. Setelah beberapa warga kami tanyai, mereka gak merasakan hal yang sama. Juga gak biasanya rumah kami jadi sepanas ini. Tapi semua itu berlalu dan akhirnya kami pindah. POV ketiga, rumah kedua. Jadi saat itu aku baru kelas 2 SMA. Kami pindah di rumah yang gedengan sama. Rumah yang gedengan sama. Gedengan apa? Tapi ada 2 lantai dan gak ada pintu belakang. Jadi ini denah rumahku yang kedua. Ibarat kata sebuah persegi panjang yang dibagi jadi area kanan dan kiri. Di bagian kiri diawali sama teras kecil yang disambung taman. Masuk ke pintu itu ruang tamu. Lalu berbatasan sama tembok kamar kakak. Dan kalau dari ruang tamu mentok belok kanan itu ada lorong. Yang mana kalau lurus mentok itu ke kamar mandi. Lalu di area kanan samping teras ada carport. Berbatasan sama kamar utama yang ditempati sama papa, mama, dan adik-adikku. Posisi kamar utama ada di samping ruang tamu. Setelahnya tembus ke lorong yang ngarah ke kamar mandi tadi. Dan di depan pintu kamar ini ada tangga 2 langkah yang ngarah ke dapur. Posisi dapur ini di samping kamar kakakku. Jadi dari pintu kamar kakakku itu langsung madep ke dapur atau dining room. Nah di dapur ini juga ada tangga akses ke lantai 2. Tangganya ini bentuk letter U. Oke, denah lantai satunya sampai sini dulu ya. Paham kan Kak Ana? Bentar, gue agak bingung nih denahnya. Jadi rumahnya ini berbentuk persegi panjang yang dibagi jadi area kanan sama kiri. Di bagian kiri itu ada teras kecil yang disambung taman. Masuk ke pintu itu, jadi masuk pintu rumah itu ada ruang tamu. Kemudian berbatasan sama tembok kamar kakaknya nih.
Nah, kalau dari ruang tamu mentok belok ke kanan. Jadi kalau misalnya dari ruang tamu ke kanan itu ada lorong. Yang mana kalau lurus mentok itu kamar mandi. Nah, kalau di area kanan itu samping teras ada carport. Ya pokoknya gitulah. Denahnya kayak gitu ya. Semoga kalian memahami denahnya. Aku agak sedikit bingung. Jadi di rumah ini yang selalu diganggu itu mama sama aku. Dari cerita mamaku, dia selalu bangun jam 3 pagi buat masak. Keadaan lampu rumah selalu mati. Kecuali bagian teras, kamar mandi sama dapur. Saat itu juga posisi kamar kakakku gak tertutup karena kakakku ini penakut. Tapi lampu mati. Jadi waktu mama masak, posisi dia masak itu bakal membelakangi kamar kakakku. Di situ Di situ mama sering berasa ada yang liatin dari kamar kakak. Gak jarang juga ada sekelebat yang nembus dari kamar kakak ke ruang tamu. Atau ke arah lantai 2 di tangga. Gak jarang juga ada pergerakan dia. Ruang tamu kayak sesosok gitu mama aku. Wah gimana nih? Oh kayak ada pergerakan sesosok kayak mamahnya dia. Jadi kalau kita berdiri di tangga yang arah dapur itu, kita bisa ngintip ke ruang tamu walau sebagian. Juga sering banget mamaku ini ngedenger ada yang selalu manggil nama kakakku atau adikku yang pertama. FBI, ngigo ekstrim yang dialami adikku udah gak terjadi Ngigo ekstrim yang dialami adikku udah gak terjadi sebulan sebelum pindah ke rumah ini. Itu dari mama. Kalau dari adik pertamaku, dia gangguannya gak ekstrim kayak dulu. Tapi di malam-malam tertentu emang dia suka ada yang manggilin dari teras. Adikku setiap ketakutan selalu ngeluhin hal yang sama. Dan ini dari aku. Aku tidur sendirian di lantai 2. Sebelumnya izinin aku denahin lagi ya kak. Jadi awal lantai 2 ini posisinya di atas kompor dapur. Dari tangga itu belok ke kanan, ada lorong pendek yang madep tembok samping kamarku. Nah di ujung lorong itu di sebelah kanan, which is di samping tembok kamarku, itu ada gudang. Mentok lorong itu belok sedikit ke kiri, itu ada petak 1x2 meter buat mesin cuci. Tapi keadaan gak ada mesin cuci. Jadi di situ ada ruang cuci gitu ya. Nah, di samping kiri petak itu ada kamar mandi. Nah, baru di seberang serong petak mesin cuci itu kamarku. Which is samping gudang. Dan terakhir di depan kamar sama samping petakku ini ada sisa area itu kosong, kayak teras gitu. Oke. Gua agak bingung nih. Jadi di lantai 2 dia tidur sendirian. Di sana ada satu kamar yang ternyata kamarnya itu kamarnya dia. Terus di sampingnya kamarnya dia itu ada gudang. Nah nanti kan kalau misalnya lurus itu mentok ada tempat cuci sama kamar mandi gitu. Terus di depannya di depan kamar sama samping petak itu ada kayak sisa area kosong. Jadi kayak teras gitulah. Mungkin kayak balkon gitu ya. Jadi di lantai 2 ini emang gedenya gak seberapa, 1/4 dari luas lantai 1 lah. Sunyi juga redup. Awal-awal aku pindah, aku ajak teman-temanku Aim buat nyeblak. Di salah satu temanku itu emang ada yang bisa lihat dan komunikasi gitu sama mereka-mereka. Di awal itu dia udah ngomel-ngomel. Ini rumah apaan sih cok? Banyak banget yang nunggu lantai ini. Mana lu tempatin lagi? Siap-siap aja lu ya. Begitu dia cakap. Aku yang notabenenya penakut tapi suka horor merasa ngeri-ngeri sedap. Dibilang di gudang itu ada 2 sosok. Yang satu sosoknya kerdil. Di atas tumpukan barang dengan posisi meringkuk kayak kedinginan. Yang di samping pintu gudang ada satu sosok perempuan yang berdiri dengan tatapan kosong. Dan satu lagi di ujung area kosong dekat jendela ke arah luar ada bayangan hitam yang gak jelas bentuknya.
Di situ dia cakap. Mereka terasa terganggu dengan kehadiran keluargaku. Juga mereka risih dengan suara keran air di kamar mandi atas. Salah satu gangguan yang jelas itu waktu hari Senin siang jam 2-an. Aku baru aja pulang sekolah dan beranjak naik. Nah, di rumah ini posisi hanya ada aku sama mama. Karena papa sama kakakku kerja. Adik-adikku lagi pada main. Dan biasanya baru pada pulang itu maghrib. Balik lagi ke cerita. Di situ aku ganti pakaian dan langsung ke toilet untuk BAB. Di situ Di saat BAB ini aku dengar dari area petakan mesin cuci ini ada kegiatan. Sebelumnya di area petak ini cuman dipakai buat basuh-basuh aja. Karena ada kerannya juga. Dan di sekelilingnya itu ada pembatas berupa dinding keramik yang tingginya paling cuma 15 cm lah. Nah, di situ aku dengar ada yang meletakkan ember untuk tampung air. Tapi setelah sekian lama, kenapa nggak ada suara air sama sekali? Tanyaku. Oke, jadi dia ngedengar kayak ada orang naruh ember gitu di area tempat cuci. Tapi didengar sekian lama, kok nggak ada yang nyalain keran air gitu. Setelah hening beberapa lama, aku mulai dengar ember itu dipukul-pukulkan ke arah dinding pembatas itu. Anjir, serem. Jadi kedengeran lah bunyinya yang dak-duk. Aku pikir ini ngapain, adikku kok kurang kerjaan. Karena biasanya yang naik ke lantai 2 untuk ke kamar mandi itu cuman adikku. Kalau mamaku gak pernah karena kakinya udah gak kuat. Setelah beberapa detik semuanya hening lagi. Baru aku keluar dan semuanya rapi, gak ada jejak yang berantakan. Ya wajar, adikku orangnya pecicilan. Dia tipe yang selalu berantakin apapun yang dia lewatin. Entah keset atau sapu pasti diobrak-abrik. Gak lama aku segera turun dan tanya mama. Pengakuan mamaku yang lagi di ruang tamu, dia gak ke atas dan gak lihat adik-adikku pulang. Tapi kedengeran suara dak-duk tadi. Lalu di situ aku merenung. Siapa ya tadi? Sisanya gangguan hanya sebatas suara dari lorong tangga atau sekelebat aja. Untuk ceritaku cukup sampai di sini dulu ya kak. Maaf banget kalau ini panjang. Kayaknya emang kepanjangan deh. Tapi gue harap kakak bisa merencanakan strategi untuk membacanya. Hehehe. Selanjutnya akan kukirim teror di rumah ketiga yang posisi lagi aku tempatin sekarang. Satu lagi kak, aku barusan denger yang episode minum susu bebek gombel anjay. Dan di situ kan ada bagian yang ngeresnya yang kak itu. Bisa nggak kak dikasih disclaimer di judulnya? Jadi bisa tahu gitu kalau ada momen ngeres sesaatnya. Hehe. Aku diomelin karena nyetel itu kenceng. Keadaanku setengah lelap langsung dipukul sama kakak. Thank you kak, sukses. Aduh maaf ya kak. Ya itulah. Bacotnya Ana itu terlalu blak-blakan anjay gitu. Maaf ya sariawan, panas dalam, tenggorokan kering, susah. Aduh kentut lagi. Ya itu, anjir kentut lagi. Kentutku kedengeran gak ya? Kasih tahu kakaknya ya. Ini podcastnya Ana emang ugal-ugalan emang nih. Ya maaf ya untuk kakaknya sariawan. Pasti namanya kakak panas dingin kan? Atau kakak panas dalam. Tapi kalau bisa dipromoin podcast aku di kakaknya ya. Siapa tahu dia mau cerita pengalaman horor nih bersama Ana si amburadul bacotnya gitu ya. Cerita lu bagus. Sebenarnya gue agak paham dengan alur ceritanya, tapi gue tidak seberapa paham dengan denah rumahnya. Nih, kalau misalnya gue bisa merasuk ke kalau gue bisa berpikir membayangkan denah rumahnya, gue pasti berasa kayak oh ya di sini. Tapi untuk yang kesamaannya itu dengan gue adalah lu tinggal di lantai 2, kamar sendirian. Rumah gue juga, kamar gue di ujung paling kiri. Di ujung paling kanan itu ada kamar mandi dan tangga menuju lantai bawah. Sampingnya tangga itu adalah sebenarnya dapur.
dibikin bapakku dapur, tapi karena aku nggak pernah masak di situ, masaknya di bawah. Jadi di situ dipakai gudang gitu buat naruh-naruh barang, sama di depannya itu kayak ada space. Orang sih bilangnya balkon, sebenarnya bukan balkon, cuma ya gudang juga dibuat naruh-naruh barang-barang nggak jelas gitulah di situ. Nah, yang jadi gangguan adalah di daerah yang dapur itu, sebenarnya deket belakangnya kamar mandi itu, gudang itu yang tadinya dapur itu banyak banget gangguan. Kalau kalian pernah denger ceritaku itu di episode-episode sebelumnya, gue sering ngedenger ada suara langkah kaki, suara orang manggil padahal nggak ada. Kukira mamaku, ternyata bukan. Dan kemarin itu gue baru ngeliat di TikTok gitu. Gue pernah di mana ya? Gue lupa, Instagram atau TikTok. Jadi gue baca kalau semisalnya ada gangguan seperti orang manggil, tapi nggak ada yang manggil, maksudnya di dalam rumah ya. Suara ada kayak orang yang manggil tapi nggak ada yang manggil. Suara ada langkah kaki di depan kamar. Suara ada air gitu di kamar mandi, tapi padahal gak ada aktivitas di situ. Katanya ini rumahnya ini bermasalah. Entah itu rumah dikirim sesuatu, ada yang gak suka dengan kita, entah itu kita disukain sama jin. Katanya kayak gitu. Gue takut kan kalau gue disukain sama jin, apakah ini pertanda gue jauh dari jodoh? Jadinya gue harus lebih mendekatkan diri sama yang di atas kan. Kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi dari yang ciri-ciri itu sering yang gue alamin di rumah selama ini. Kalau akhir-akhir ini jarang, cuma akhir-akhir ini sering banget gue kayak ngedenger kayak mamaku manggil, tapi padahal mamaku tuh nggak manggil gitu. Dan cerita lu yang paling epic gue sampai nggak bisa ngebayangin adalah suara ini ember yang dipukul-pukul di tembok pada saat lu BAB. Anjir, gue kalau jadi lu ya, gue lagi BAB nih ngedan, ada suara gedor-gedor ember, dak dok di rumah nggak ada orang gitu kan. Gue merinding bro, gue takutnya ini kuntilanaknya lagi ngantri gitu kan. Cepetan bro, gue juga kebelet gitu atau gimana kan, nggak tahu ya. Dia ngantri BAB gitu di kamar mandinya, tapi di situ ada lu gitu, makanya digedor-gedor tuh pakai ember, dak dok kayak gitu. Tapi ya kita juga berbalik lagi, apakah pada saat kalian menempati rumah tersebut, itu kan kalau rumah ngontrak itu kan pasti, entah itu rumah ngontrak entah kita beli rumah sebelumnya, pasti kan tidak pernah ditempatin dengan jangka waktu yang lumayan agak lama nih, ya kan. Pastinya kan kalau misalnya kita menempati tempat baru itu pasti ada yang namanya kayak, kalau rumah ya, kayak tahlilan atau mungkin pembersihan lah gitu. Pembersihannya mungkin dalam acara kayak ngaji di rumah itu atau kayak gimana. Atau mungkin kalau dalam agama non muslim gue nggak tahu apa, tapi kalau di non muslim di muslim itu kan biasanya kan ada pengajian di rumah supaya rumahnya jadi adem, ayam, tentrem, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Coba lu tanya lagi. Dan gua nunggu cerita lu yang ketiga di rumah ketiga. Pastikan cerita yang di lu tempatin sekarang rumah ketiga lebih serem dibandingkan yang rumah sebelumnya. Anjay. Dimarahin kakaknya, dia dipukul kakaknya gara-gara. Gua ngomong apa sih? Bagian yang ngerasnya yang kak tot apa itu? Yang mana tuh? Ya itulah. Kalian kalau misalnya tahu bagian mana langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, karena masih 28 menit, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Oke, lanjut ke cerita berikutnya, ini datang dari Leti. Namanya Leti bro. Oke, halo Kak Ana. Kali ini aku bercerita tentang pengalaman aku nih. Jadi pengalaman ini terjadi di rumah lama yang aku dan keluargaku tinggali di daerah dekat Gunung Salak. Omku membeli sebuah rumah beserta tanah yang cukup luas dan ditanami banyak pohon-pohon besar, seperti pohon kelapa, jengkol, pete, pala, durian, bahkan terdapat 2 empang.
Rumah itu dibeli untuk tujuan rumah peristirahatan atau biasa disebut villa untuk omku dan keluarganya. Karena mereka tinggal di Jakarta. Kami sekeluarga diminta untuk mengurus rumah tersebut dan tinggal di rumahnya. Walaupun rumahnya hanya 1 lantai dan sudah direnovasi, namun banyak cerita-cerita mistis yang aku alami. Cerita yang paling kuingat waktu itu adalah aku sedang menonton acara uji nyali di ruang TV sekitar jam 12 malam. Papaku sudah tidur pulas di belakangku dengan kasur di lantai. Tiba-tiba ada suara perempuan menangis. Suara tangisannya agak lama, sekitar 4-5 menit. Suaranya jauh dan aku sempat mencari dari mana asal suara itu. Ku masuki kamar adik perempuanku, adik kecilku, bahkan sampai ku dengarkan dengan seksama suara dengkuran papa. Tapi bukan dari mereka asal suara itu. Belum ada rasa merinding saat itu karena aku orangnya tak mau punya pikiran yang ngadi-ngadi atau aneh-aneh. Sampai akhirnya aku coba dekati jendela besar ke arah ladang pohon singkong di sebelah kanan rumah. Dan ya, suaranya berasal dari arah ladang. Padahal sebelah ladang tidak ada rumah lagi karena kebunnya masih panjang dan dibatasi tembok pula. Karena ada sungai dan sawah orang lain. Akhirnya aku mulai merinding dan langsung masuk ke kamar untuk tidur. Esoknya aku ceritakan pada mama dan mama bilang mungkin Mbak Kuntilanak kali. Dan malamnya aku malah dimimpikan sama perempuan mirip Mbak Kun dengan baju putih dan rambut keriting acak-acakan panjang banget. Dia nempel di bambu-bambu kuning yang ditanam di pekarangan rumah. Tapi terlihat melayang dan tidak napak. Dia bilang kalau bukan dia yang nangis. Dia menunjuk sambil bilang, "Tuh, dia yang nangis." Dia menunjuk anak kecil botak di sebelahku. Anjay, masih tahu nih kuntinya. Masih di rumahku juga. Jadi belakang rumah ada dapur yang cukup lebar dan di luarnya terdapat teras belakang dan 1 ruangan yang difungsikan sebagai gudang dan juga tempat menyimpan kelapa-kelapa dari kebun. Pada saat itu masih siang dan hari cerah. Mama sedang mengambil kelapa di gudang untuk kupas sabutnya. Aku berdiri melamun pas di pintu sambil menyandarkan kepala di lisnya. Tiba-tiba di ekor mataku aku melihat sekelebat orang memakai baju putih dan rambut panjang, keriting, acak-acakan melayang ke arah jendela dapur dan hilang. Karena lagi-lagi aku orangnya tidak mau mengadi-ngadi, aku tetap diam walaupun kaget. Namun beberapa saat kemudian dia tetap gigih mengeksiskan diri dengan muncul lagi untuk kedua kalinya. Dengan gaya dan arah yang sama kayak rekaman. Seketika aku langsung berteriak, "Mama!" Dan mama langsung bertanya, "Kenapa?" Setelah kejadian itu dapurnya kita bersihkan lagi sebersih-bersihnya. Lalu pas malam hari, mama, aku dan adikku menggelar tikar di sana sambil yasinan. Oke, ceritanya selesai guys. Ya serem ya. Gue nggak bisa ngebayangin kalau ada rumah terus samping-sampingnya itu gede banget, banyak banget. Ladang-ladang, kebun buah, kebun sayur apa segala macam. Justru itu yang membuat serem. Kenapa gue bisa bilang serem? Karena kanan kirinya nggak ada rumah orang lain itu. Terus kalau banyak pohon-pohon itu kan kita tahu ya, Mbak Kunti atau Mas Uwo itu kan suka banget bertengger di pohon-pohon gitu. Pohon mangga, sawo, jengkol itu. Jengkol katanya itu banyak banget orang bertengger sama apa sih? Di Surabaya itu bilangnya juwet bro. Nggak tahu kalau di tempat kalian tuh nggak tahu. Kalau di Surabaya namanya juwet. Juwet itu kayak buah kecil, rasanya asam-asam manis gitu, tapi warnanya ungu. Nah itu kalau di kita namanya juwet. Kalau di tempat kalian apa nggak tahu gue namanya. Itu katanya banyak banget
penunggunya. Di Surabaya udah jarang nih pohon kayak gini, tapi kalau di desa-desa masih ada. Terus sama ini pohon kapas, pohon kapuk. Nah itu banyak juga. Katanya sih kalau pohon kapuk itu wewek gombel sering di situ. Itu guys. Tapi ya nggak tahu ya ini bener apa enggak. Tapi kalau di kata orang tua itu pohon-pohon itu yang sering ditenggerin makhluk-makhluk halus. Nggak tahu kenapa. Tapi mereka suka banget di pohon-pohon tertentu itu kayak gitu. Serem. Jadi tema kali ini adalah rumah-rumah berhantu guys. Rumah berhantu. Sebenarnya rumah berhantu itu lumayan menyeramkan ya. Apalagi rumah kontrakan atau kos-kosan. Tak kenapa itu kos-kosan itu menjadi bestseller untuk orang-orang ngedengerin cerita. Karena banyak banget cerita tentang kos-kosan. Di PKH ini yang paling epic adalah kalau gue yang masih keinget kos-kosan itu yang ceritanya yang ada mahasiswa Kak Salah kuliah di Malang yang dari Kalimantan, terus ngekos di ngontrak, lebih tepatnya ngontrak tapi dibuat kos-kosan, jadi ngontrak dengan beberapa temannya dan sering ada gangguan-gangguan dan ternyata endingnya adalah ada jenazah yang terkubur di bawah tangga. Itu 2 ibu dan anak, dan usut punya usut yang membunuh adalah suaminya. Itu yang masih keinget dalam otak gue sampai sekarang. Padahal itu cerita udah lama banget, episode berapa kayak gitu. Nggak tahu kenapa sih. Tapi kalau misalnya kalian semua pendengar PKH kalau punya cerita horor tentang kos-kosan ya, kos-kosan apalagi biasanya itu kalau cerita horor kos-kosan itu paling banyak diderita adalah anak-anak kuliahan yang lagi ngerantau gitu kan. Nah, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ya. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Dan gua kasih disclaimer, tanggal 16 Mei itu akan ada premier film dari senior saya Mr. Popo, Do You See What I See. Dari kita nobarnya tanggal 19. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa nonton film Do You See What I See episode 64 First Love di bioskop terdekat di kota kalian. Itu. Dan doain ya semoga PKH ada yang ceritanya diangkat dijadiin film, pengen juga gitu. Ayo Bapak sutradara, ini banyak cerita nih yang seru-seru, nanti saya pilihkan gitu. Gitu guys ya. Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Oh ya jangan lupa ya kalau kalian pengen nyawer Mbak Kunti untuk beli es cendol atau beli daster terbaru, kalian bisa aja langsung nyawer kita di Saweria. Nah linknya ada di Instagram podcast kisah horor. Oke? Terima kasih, saya Ana undur diri dan bye-bye.